Hai Belsti, apa kabar nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Friends hadir menemani Belsti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta menarik seputar selebriti yang seru buat dibahas. Mengawali informasi kita, gimana kalau lihat cuplikan highlight yang lagi happening nih Belsti? Langsung saja, ini dia. Belsti, perseteruan Nikita Mirzani dengan Fitri Salhuteru nampaknya makin memanas setelah Fitri Salhuteru diduga menyindir Nikita Mirzani di media sosial. Kini giliran Nikita Mirzani yang buka suara. Melalui Instagram story-nya, Nikita Mirzani mengungkap kekesalannya terhadap wanita Fir'aun yang diduga Fitri Salhuteru karena putranya Aska diperlakukan tidak adil. Tanpa rasa takut, Nikita mengungkapkan kebusukan mantan sahabatnya tersebut. Dan gak sampai di situ saja, Nikita yang seolah tak kuasa menahan emosi sampai berkata kasar ke mantan sahabatnya tersebut. Belsti, sang diva Titi DJ tengah menjadi sorotan lantaran terlihat dekat dengan aktor tampan Thomas Djorghi beberapa waktu belakangan ini. Melihat kedekatan keduanya lantas mengundang spekulasi publik bahwa mereka memiliki hubungan spesial alias pacaran. Ingin rumor berkembang liar di tengah-tengah publik, Titi DJ buka suara, mengungkapkan hubungan sebenarnya dengan Thomas Djorghi. Menurutnya, kedekatan mereka tidak mengarah ke hubungan romantis, bahkan tidak lebih dari teman baik di Belsti. Belsti, setelah resmi bercerai dengan Delsta sejak 19 Juni 2023 silam, Natasha Rizky terlihat kompak dalam hal urusan anak dengan sang mantan suami. Melihat hal itu, banyak netizen yang menyayangkan rumah tangga yang telah 10 tahun itu harus berpisah. Bahkan tak sedikit juga netizen yang berharap keduanya bisa rujuk kembali di Belsti. Menanggapi permintaan tersebut, Natasha Rizky mengaku tak menutup kemungkinan untuk rujuk jika memang sudah ditakdirkan sang pencipta. Maka dari itu, ia meminta kepada netizen yang mendoakan rujuk itu agar menyampaikan langsung ke sang pencipta. Informasi selanjutnya datang dari laporan Alia terkait kasus pencemaran nama baik beberapa waktu lalu, kini naik ke tahap penyidikan. Seperti apa informasinya? Ini dia. Belsti, belum lama ini Alia dan Thorik Halilintar resmi melaporkan seorang haters ke polisi lantaran Alia masa dituding hamil di luar nikah. Baik Alia maupun terlapor sudah dimintai keterangan terkait kejadian yang dilaporkan istri Thorik Halilintar. Gak hanya itu aja di Belsti, Alia dan terlapor pun sudah menempuh jalur mediasi namun tak menemukan titik terang. Karena mediasi dianggap gagal, alhasil kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Alia kini memasuki babak baru, yakni telah gelar perkara. Terbarunya di Belsti, kuasa hukum Alia Malsaid Sangun Ragahdo mengatakan kalau kasus kliennya tersebut kini sudah naik ke status ke tahap sidik alias penyidikan. Info yang saya dapat emang perkara telah naik sidik, cuma saya belum memastikan lagi ya apakah kemarin itu gelar naik sidik apa tersangka, karena info sekitar 1 atau 2 minggu lalu itu perkara udah naik sidik. Kalau misalnya gelar seharusnya ya. Menurut keterangan Ragahdo, kalau sudah sampai di titik gelar perkara, terlapor juga naik status jadi tersangka dikatanya. Aduh, prosesnya lumayan cepat juga ya Belsti. Gelar setelah naik penyidikan ini harusnya gelar untuk naik status sebagai tersangka. Cuma nanti mungkin untuk pastinya kita bisa pastikan lagi ke teman-teman penyidik, karena perkara ini kan gelar itu juga dari penyidik. Saya sebagai kuasa hukumnya Alia itu sifatnya mendapatkan update dan perkembangan aja sih itu.
Setelah masuk gelar perkara, Sanggun Ragahdo mengatakan kasus pencemaran nama baik yang menimpa kliennya ini masih akan melalui beberapa proses lagi nih Besti. Ada proses apa lagi sih kira-kira? Untuk pasal-pasal yang saya laporkan ini untuk gelarnya itu harus di Mabes. Jadi dari Polda ini harus mengajukan gelar perkaranya ke Barreskrim dulu. Nanti gelar bersama di Mabes, jajaran Mabes, nanti hasilnya bagaimana kita tunggu aja. Ragahdo juga mengungkapkan kasus ini naik status ke tahap penyidikan setelah mediasi sempat digelar tidak menemukan titik terang katanya. Baik. RJ kita hadir, waktu itu dihadiri oleh saya, kuasa hukumnya Alia didampingi oleh suaminya, Torik, lalu dengan salah satu terlapor yang sudah dalam tanda kutip ya kita dipanggil waktu itu, sudah RJ, cuma memang dari Alia sebagai pelapor sih deadlock lah ya, intinya nggak ketemu lah kemarin, jadi ya kami kembalikan kepada penyidik. Akhirnya yang diharapkan Alia dan Torik terjawab nih Besti. Semoga dengan ditemukannya titik terang ini bisa memberi efek jerah para haters agar mengurangi julidnya di sosmed. Baik, selanjutnya masih seputar perseteruan Novi dan Agus nih Besti. Setelah Novi dilaporkan ke polisi, kini uang donasi dikembalikan semua ke Novi. Ada apa lagi sih Besti? Langsung saja ini dia informasinya. Kasus suap donasi untuk pengobatan mata Agus Salim dengan Pratiwi Novianti nampaknya belum menemukan titik terang. Setelah Farhat Abbas sebagai kuasa hukum Agus melaporkan Novi ke polisi beberapa waktu lalu, akhirnya pihak Agus memutuskan untuk mengembalikan uang donasi tersebut ke Novi. Tak hanya isapan jempol semata di Besti, pihak Agus menyimpan bukti bahwa uang tersebut sudah dikembalikan ke Novi. Berarti uang senilai 1 miliar yang selama ini digadang-gadang untuk pengobatan Agus sudah di tangan Novi semua. Kita bilang selamat pagi rekan pengacara Bapak Geri. Surat saudara sudah kami terima. Berdasarkan informasi dari Agus bahwa saudara menyuruh Ibu Novi untuk mentransfer dana donasi dari rekening Agus ke rekening Ibu Novi. Nah, terus kami menginginkan adanya penjelasan terkait dengan transparansi terhadap dana yang diterima oleh Agus. Kemudian yang ditransfer ke Mbak Novi. Nah, terus kami minta untuk diagendakan untuk bertemu dengan pihak kami. Tapi dari pengacaranya Mbak Novi nggak menjawab WhatsApp-nya, tapi sudah dibaca. Bukti tersebut sekaligus membantah kalau Agus tidak menjawab komunikasi yang dibuka pihak Novi terhadapnya selama ini nih katanya Besti. Mereka katakan dari pihak kita nggak ada jawab-jawab gitu ya. Betul kan? Pihak kita nggak jawab-jawab, ini udah di WA. Justru mereka kita minta transparansi uangnya dulu yang dikirim ini loh maksudnya. Meski uang tersebut kini berada di tangan Novi, Farhat Abbas yakin bisa membantu rencana pengobatan mata Agus. Dia bersama temannya, Krisna Murti, memberikan bantuan dana senilai 50 juta. Nggak main-main ya Besti? Nah sekarang kan Agus harus melakukan operasi. Dalam waktu dekat ini kan dokter bilang harus segera dioperasi. Sementara BPJS tidak cover, ya kan, lalu Agus juga nggak ada uang, ya terpaksa kita akan menyelesaikan untuk biaya operasinya. Agus walaupun dana disimpan, tetap aja operasi dilanjutkan, ya Chris? Ya, operasi tetap. Dan hari ini kita buktikan uang diserahkan untuk besok langsung ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit. Segala kekurangannya ditanggung semua sama pihak kita. Ya, Betul, Chris, ya? Ya, betul. Ini janji ya kita semua ya. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat sama perusahaan. Ya, Gus, ya. Silakan penyerahan uangnya. Ini sekedar DP aja nih. Ini sekedar formalitas. DP, formalitas kita serahkan kepada Agus. Berapa ya? 50 juta. Agar Agus terima ya Gus ya. Tahan bang. Tahan ya. Ini kan besok Agus ke rumah sakit, masukin DP-nya, nanti kan semua kekurangannya, kan kasih lihat bonnya saya selesaikan. Ya Gus ya, kan insya Allah mudah-mudahan ya, ini ya tetap jalan operasinya Agus, walaupun uangnya dipegang oleh Novi tetap jalan. Ups, itu mah hanya DP aja lah katanya. Selebihnya Farhat Abbas dan Krisna Murti siap bertanggung jawab penuh atas kekurangan biaya pengobatan Agus.
Salut banget ya Besti. Agus besok ke rumah sakit, Kita tidak bayar sendiri, Agus kurangnya dibantu. berapa? Saya Krisnamurti yang akan bayar sampai selesai operasi. Agus dibantu. Selain memberikan dana, Krisnamurti juga membantu Agus dalam menjadwalkan rencana operasi tersebut. Gak cukup sampai di situ, Krisnamurti dan Farhat Abbas juga berencana akan membawa Agus berobat ke Singapura. Ya ampun, niat membantunya nggak main-main nih Besti. Paling mahal 100 juta. Paling mahal 100 juta. Paling mahal 100 juta Untuk kelopaknya. untuk kelopaknya. Tapi kalau ada cara itu kita bawa ke Singapura, Chris. Ya, Mengenai Novi yang masih bungkam terkait Agus mengembalikan uang donasi tersebut, pihak Farhat Abbas menyerahkan sepenuhnya ke pihak yang berwajib. Mereka saat ini hanya fokus ke pengobatan Agus terlebih dahulu nih katanya. kan Novi sudah dilaporkan oleh Bapak Hati yang menjelaskan aja lah di kantor polisi itu duitnya. Kan seperti apa? Kita ngomong kan minta duduk bareng kan, dan ditangkap-tangkap gitu. Melihat niat baik Krisnamurti, Agus tak henti mengucap syukur pasalnya keinginannya untuk bisa melihat lagi akan segera tercapai. Perasaan aku senang banget lah. Akhirnya apa yang aku cita-citakan tercapai juga. Terima kasih buat Bapak Krisna. Sama-sama Agus. Agus gak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang membalas kebaikan Bapak Krisna. Ini bukan Agus, bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah. Kita bersaudara, Gus. Kita bersaudara, Gus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita, Gus. Jangan bersedih ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Ya, tolong dipegang. Ya, tolong. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah seru, so tetap di Celebrity Press.